Di Seoul, malam selalu punya cara sendiri untuk berbicara. Lampu-lampu apartemen menyala seperti bintang buatan. Kafe 24 jam berdetak pelan oleh denting cangkir. Dan Sungai Han memantulkan cahaya kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di lantai 7 sebuah gedung lama di Mapo, Ji-ho duduk di tepi jendela kamarnya, memeluk cangkir teh barley yang sudah dingin. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00,17 waktu yang selalu sama ketika pikirannya memilih untuk jujur. Ji-ho bekerja paruh waktu di sebuah toko buku kecil dekat kampus. Sementara siang harinya dihabiskan sebagai mahasiswa jurusan sastra. Hidupnya sederhana, teratur, dan diam-diam penuh kalimat yang tak terucap. Setiap malam, tepat selepas tengah malam, ponselnya akan bergetar. Nama Ara muncul di layar, disertai pesan singkat yang seolah sudah jadi ritual. Masih bangun? Ara adalah sahabatnya sejak tahun pertama kuliah. Mereka bertemu di perpustakaan kampus saat hujan deras memaksa semua orang menunggu lebih lama. Ara yang meminjam payung Ji-ho kala itu tak hanya membawa pulang payung, tetapi juga kebiasaan berbagi cerita. Sejak hari itu, obrolan mereka tumbuh tentang buku, tentang mimpi yang ragu-ragu, tentang orang tua yang berharap banyak, dan tentang masa depan yang belum berani mereka tatap. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, obrolan dimulai dengan hal remeh. Ara mengeluh tentang dosen yang terlalu cepat menjelaskan, tentang kopi yang pahit di kafe langganan, tentang kelelahan yang menumpuk tanpa alasan jelas. Ji-ho menjawab dengan candaan kecil, menambahkan kutipan puisi yang ia temukan siang tadi. Mereka tertawa lewat pesan suara, lalu hening sejenak, hening yang nyaman, namun penuh sesuatu yang menunggu. Di luar, angin musim gugur menyentuh dedaunan ginkgo di pinggir jalan. Ji-ho menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Ada perasaan yang selama ini ia simpan rapi, seperti catatan yang diselipkan di antara halaman buku favorit tak pernah dibuka. Tapi selalu terasa, Ara adalah tempatnya pulang setelah hari panjang. Suara yang menenangkan saat dunia terasa terlalu ramai. Namun menyebutnya dengan nama yang berbeda terasa seperti mengubah segalanya. Ara, di kamar kosnya yang sempit di Hongdae, juga memandangi layar ponsel dengan detak jantung yang sama tak teraturnya. Ia menyukai tengah malam, karena waktu ini memberinya keberanian yang tak ia miliki di siang hari. Ada hal-hal yang lebih mudah diakui saat kota melambat. Ia tahu Ji-ho memahami jeda-jedanya, tahu kapan harus bertanya dan kapan harus diam. Dalam diam itu, Ara sering membayangkan kemungkinan yang tak pernah ia ucapkan. Obrolan beralih pada rencana masa depan. Ji-ho bercerita tentang mimpinya menerbitkan buku kumpulan esai suatu hari nanti. Ara mengaku ingin bekerja di industri musik, bukan sebagai idola, melainkan di balik layar menyusun konsep, mengatur detail, memberi ruang bagi cerita orang lain. Mereka saling menyemangati, saling menguatkan, tanpa sadar membangun fondasi yang lebih dari sekadar persahabatan. Ketika jam mendekati 1, Ara mengirimkan pesan yang berbeda dari biasanya. Kalau suatu hari kita tidak punya waktu seperti ini lagi, kamu bakal kangen. Pertanyaan itu sederhana, namun berat. Ji-ho berhenti mengetik. Jari-jarinya menggantung di udara. Ia membaca ulang kalimat itu, mencari makna yang tersembunyi, berharap keberanian yang sama turun padanya. Ia akhirnya menjawab jujur, aku bakal kangen. Tapi bukan cuma obrolannya. Ada jeda panjang setelah pesan itu terkirim. Ji-ho menahan napas, membayangkan 1000 kemungkinan. Di sisi lain layar, Ara menutup mata, tersenyum kecil. Aku juga, balasnya. Kadang aku takut menyebutkan perasaan itu, takut merusak yang sudah ada. Kejujuran membuka pintu yang lama terkunci. Mereka berbagi ketakutan yang sama, takut kehilangan, takut salah melangkah, takut perasaan tak berbalas. Namun di tengah ketakutan itu, ada keberanian yang tumbuh. Ji-ho menulis tentang bagaimana Ara membuatnya ingin menjadi versi diri yang lebih jujur. Ara mengaku bahwa suara Ji-ho adalah hal pertama yang ia cari ketika hari terasa berat. Malam semakin larut, dan Seo tetap bernapas pelan. Mereka tidak menyebut kata yang terlalu besar, tidak membuat janji yang mengikat. Yang mereka lakukan hanyalah mengakui bahwa perasaan itu ada. Hidup di antara jeda dan pesan, tumbuh bersama kebiasaan berbagi. Mereka sepakat memberi waktu pada diri sendiri, membiarkan perasaan itu menemukan bentuknya tanpa paksaan. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di tepi Sungai Han saat matahari terbenam. Angin dingin menyapa, dan tawa mereka terdengar lebih nyata daripada notifikasi ponsel. Tidak ada pengakuan dramatis, hanya langkah yang seirama dan bahu yang bersentuhan singkat. Ji-ho menyadari bahwa terkadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian kecil untuk jujur pada waktu yang tepat. Malam itu, ketika kembali ke kamar masing-masing, ponsel mereka kembali bergetar tepat selepas tengah malam. Masih bangun? Tulis Ji-ho. Ara membalas dengan cepat.
Selalu, percakapan berlanjut. Tidak lagi sekadar pelarian dari sepi, melainkan jembatan menuju sesuatu yang sedang mereka bangun perlahan. Hangat dan penuh harapan. Di Seoul yang tak pernah tidur, percakapan tengah malam mereka menjadi saksi. Perasaan tersembunyi yang akhirnya berani bernapas.